Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Putri Amelia dengan nomor NIM 2014050047. Saya berasal dari TBIB Universitas Islam Negeri. Di sini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama yaitu pengertian etika dan etika politik, dan yang kedua yaitu Pancasila dan pentingnya sebagai sistem etika. Nah, baiklah, marilah kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika dan etika politik Indonesia. Yang pertama, pengertian etika politik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dilihat dari sudut baik buruknya. Etika membicarakan seluruh kepribadian, baik hati nurani, ucapan, perbuatan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap tingkah laku manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, etika dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yang kedua, etika normatif, yang ketiga, etika individual, dan yang keempat, etika sosial. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ialah etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian. Sedangkan etika normatif ialah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang sebagainya dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, etika individual ialah etika yang objeknya tingkah laku manusia sebagai makhluk individu, misalnya berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Dan yang terakhir, etika sosial. Etika sosial ialah etika yang membicarakan tingkah laku manusia dan perbuatan dengan hubungannya dengan orang lain, misalnya dalam keluarga, masyarakat, negara, dan sebagainya. Keempat klasifikasi tersebut menegaskan bahwa etika berkaitan dengan masalah nilai. Hal ini dikarenakan etika pada hakikatnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai, yaitu susila dan asusila, baik dan buruk. Yang kedua yaitu pengertian etika politik Indonesia. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etes, yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk menganjantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah, maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah, ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan atau kekuasaan dan akses ekonomis atau uang yang begitu kuat. Rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan. Akibatnya, pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada dan tidak ada berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Prinsip-prinsip etika
Politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi satu negara adalah adanya cita-cita the truth of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetensi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua warga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar. Si pejabat itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik dan bidang lainnya sedang berlarian tunggang langgang, meminjam guidance runaway, menuju ke arah jual beli, menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang. Penerapan etika politik di Indonesia memiliki dua gambaran, yaitu gambaran baik dan gambaran buruk. Berdasarkan gambaran baik dapat dilihat dari kampanye yang dilakukan oleh parpol atau calon legislatif sesuai ketentuannya yang berlaku, di mana waktunya sesuai dengan jadwal yang ada untuk kampanye, tanpa melanggar norma atau nilai dari Pancasila sesuai dengan sila kedua, adil dan beradab. Kemudian juga dapat dilihat dari sekelompok orang yang saling membantu pada sesamanya. Sedangkan etika politik yang buruk dapat dilihat dari fenomena dunia politik Indonesia 10 tahun terakhir ini mengalami banyak perubahan. Perubahan politik di Indonesia tidak hanya mengubah watak dan perilaku para politisi, partai politisi, elite politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah persepsi berpikir masyarakat Indonesia tentang memaknai hakikat politik itu sendiri. Munculnya konflik antar lembaga negara, kasus korupsi, hingga terseretnya pejabat negara karena narkoba dan asusila menjadi cerminan hilangnya tatanan etika dan moral yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Banyak politis dan pejabat negara yang sudah tidak ada rasa malu, meskipun terindikasi terlibat kasus seolah tenang-tenang saja sambil menunggu proses hukum positif. Mereka tidak memberi tanggung jawab secara moral dan menunjukkan rendahnya etika politik. Hal tersebut juga dapat dilihat dari suasananya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang Pancasila dan pentingnya sebagai etika politik. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggara negara memelihara sifat budi pekerti yang luhur. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak untuk memecah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, sehingga segala aktivitas politik seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam segala bidang hukum, sosial, ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, segitu dulu atas penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.